negara ini akan secara brutal dapat melakukan vonis-vonis hukum di luar koridor-koridor yang seharusnya. Karena kasus dari Ronald Tanur ini kita dapat belajar bahwa Ronald Tanur memang divonis bebas, tapi negara bebas untuk memberikan vonis apapun kepada masyarakatnya, sedangkan bahwa semua sama di hadapan hukum. Kampret. Hai kawan ghosting, C yang sudah berjuang mati-matian untuk membuktikan perasaannya kepada sang kekasih, namun akhirnya seluruh perjuangan itu sia-sia, bukti-bukti itu tidak pernah dikira-kira, dan akhirnya seluruh perjuangan kita ditolak oleh sang kekasih. Hal ini sama dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa, salah satunya yang terjadi pada Ronald Tanur. Ronald Tanur ini kan pernah melakukan suatu penganiayaan yang akhirnya berdampak kepada meninggalnya sang kekasih. Jadi ceritanya Ronald Tanur ini pernah membawa sang kekasih untuk karaokean, kemudian akhirnya singkat cerita terjadi penganiayaan yang kemudian merenggut nyawa sang kekasih dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Tapi hari ini Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bahwa Ronald Tanur bebas dan tidak bersalah. Ini aneh, padahal sebelumnya jaksa sudah memberikan tuntutan 12 tahun penjara. Namun ketika hari ini diputuskan bahwa Ronald Tanur tidak bersalah, ada satu pertanyaan. Ini orang siapa orang ini? Ini kan sudah ada banyak macam bukti, CCTV sudah ada, keterangan juga sudah ada, dan itu semua sudah tampak dengan jelas. Lalu hakim mana yang kemudian tidak bisa melihat itu dengan jernih? Hakim mana yang kemudian tidak bisa menilai itu dengan gimana gitu? Wong kita aja orang awam ketika kemudian melihat berbagai macam kejadian itu, kita sudah menilai bahwa ini bersalah dan ini harus dihukum, harus dihukum. Tapi akhirnya atas kejadian ini kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama tahu bahwa kalimat hukum bisa dibeli, hukum tumpul ke atas, itu memang nyata dan ya begini adanya keadaan hukum Indonesia. Kita memang negara hukum, tapi negara hukum kita kacau balau, maka negara kita juga otomatis akan kacau balau. Dan usut punya usut, Ronald Tanur ini kan adalah anak dari anggota DPR, Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Sehingga bisa saja mungkin akan terjadi berbagai macam kong kali kong, akan terjadi berbagai macam hal di belakang di luar pengadilan yang kemudian akhirnya vonis itu bisa terjadi pada hari ini. Tapi satu yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan, apa yang sedang terjadi dalam proses hukum di Indonesia ini? Kemana kemudian arah hukum kita akan dibawa? Sedangkan Indonesia adalah negara hukum, tapi ketika hukum itu tidak menjadi batasan bagi orang-orang untuk kemudian berkelakuan baik, tidak menjadi batasan bagi orang-orang yang akhirnya tidak melakukan berbagai macam perilaku jahat, maka hukum itu tidak berguna lagi. Hukum itu tidak akan pernah menjadi pijakan lagi dan hukum itu tidak akan menjadi dasar lagi. Karena dasar dari berbagai macam keputusan adalah tentang apa keuntungannya. Dasar dari berbagai macam hasil yang ditetapkan, keputusan ditetapkan oleh para hakim, oleh para pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita, itu hanya tentang apa yang menguntungkan bagi mereka. Bukan tentang keadilan, bukan tentang kemanusiaan. Ini sudah gak ada. Kita sudah tidak berbicara nilai, kita hanya berbicara apa yang kemudian kamu berikan kepada saya saat saya berikan keputusan itu. Seolah-olah begitu keadaannya. Kita memang tidak pernah punya bukti soal itu, tapi sikap itu menuju ke arah sana. Maka kalau netizen kemudian atau orang-orang berspekulasi atau orang-orang kemudian suuzon terhadap para hakim, ya tidak salah. Karena faktanya memang begitu. Apa yang kemudian tidak jelas dari semua bukti-bukti yang sudah ada? Apakah tidak ada yang melihat berbagai macam bukti itu? Gitu? Oke, kalau kemudian sebenarnya kekasih dari Ronald Tanur ini meninggal bukan karena dianiaya. Oke, tidak masalah. Tapi apakah kasus penganiayaan itu bisa dimaafkan? Apakah kasus penganiayaan itu dibiarkan begitu saja, tidak diproses secara hukum? Kalaupun pada akhirnya tidak meninggal. Ini kasusnya sudah sampai meninggal dan berbagai macam bukti itu, CCTV yang tampak, kemudian pernyataan, itu sudah ada, sudah jelas.
Dan ada indikasi bahwa memang yang Ronald Tanur ini juga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol. Ini kan sudah tampak dan sudah jelas. Lalu apa yang masih bermasalah gitu? Apa yang kemudian bersalah dan akhirnya divonis bahwa Ronald Tanur tidak bersalah? Apa masalahnya di bagian mana? Bukti itu tidak kuat. Atau Ronald Tanur berada dalam kondisi tidak sadar sehingga itu dimaafkan. Misal orang gila ini kan nggak sadar dia ngelakuin apa, orang gila ini kan nggak ngerti dia berbuat apa gitu. Mungkin Ronald Tanur gara-gara kebanyakan minum alkohol, kemudian dia juga nggak ngerti dia ngelakuin apa, tiba-tiba sadarnya, oh ceweknya sudah meninggal gitu. Oh kemudian Ronald Tanur bebas gitu. Ya kalau gitu kita mabuk aja semuanya, habis itu kita ngelakuin hal-hal yang kemudian di luar aturan hukum gitu. Kan nggak gitu. Setahu saya, berbagai macam aturan hukum itu ada untuk kemudian menjadi rel, untuk kemudian menjadi garis agar kita tidak keluar dari batasan-batasan itu. Bukan malah dijadikan alat agar kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan kita, agar kita bisa berbuat apapun sesuai kemauan kita. Sehingga kalau terjadi demikian lagi, maka jangan pernah heran. Akhirnya ke depan negara ini akan secara brutal dapat melakukan vonis-vonis hukum di luar koridor-koridor yang seharusnya. Karena kasus dari Ronald Tanur ini kita dapat belajar bahwa Ronald Tanur memang divonis bebas, tapi negara bebas untuk memberikan vonis apapun kepada masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan yang terjadi. Jadi Ronald Tanur ini siapa sih sebenarnya? Kok dia kayaknya seistimewa itu gitu. Jadi bullshit lah soal perkataan bahwa semua sama di hadapan hukum. Kampret. Saya kira itu. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dalam satu posisi. See you, kawan Gusti.